Cerita berawal dari suasana romantis dari pasangan kekasih di tahun 60-an atau 40 tahun sebelum Mary berhadapan dengan psikopat Victor. Di mana pada tahun-tahun tersebut, rawa di daerah New Orleans ini masih menjadi kawasan wisata, bahkan menjadi alternatif bagi para pasangan jadah yang ingin beraduk songkol dengan mode hemat. Tapi berbeda dengan pasangan yang satu ini, di mana setelah 7 kali lebaran mereka pacaran, si pria akan melamar pacarnya. Germs and being on the hook, and I wanted to. Your hands are shaking. Si Kewes begitu girang mendengar kalimat-kalimat bertemakan KUA dari pacarnya. Bahkan saking senangnya segala macam lendir Kewes riwuh ini keluar dan mancawura kemana-mana. Okay, This house and we're gonna. Si pria jelas bertanya-tanya saat mendengar suara tangisan sambil menyebut nama ayah, di mana seperti yang kita tahu, suara tersebut adalah tanda dari kemunculan psikopat Victor. Isn't this where that boy died on? everyone says he was a monster. Dirasa ada yang butuh bantuan, pria ini mengajak si pacar untuk mencarinya. Tapi tak lama kemudian, mereka bertemu dengan seorang pemburu yang juga mendengar suara yang terus mereka dengar. Never. Dengan satu kali sabetan kampak, tengkorak si pemburu auto ngacleng. Lalu ketika si pria menyuruh pacarnya untuk kabur duluan, ia tidak sadar psikopat Victor sudah berada di belakangnya. Kemudian kita beralih ke masa sekarang, ke sebuah acara talk show bertajuk Gibah bareng Kak Sabrina dalam rangka memperingati 10 tahun lenyapnya sang psikopat penunggu rawa. Di mana pada kesempatan kali ini Sabrina akan mendatangkan seorang pria bernama Andrew yang merupakan salah satu orang yang selamat dari pertempuran melawan psikopat Victor. Andrew Young. The show, Andrew. Sambil menceritakan pengalamannya sewaktu menghadapi psikopat, Andrew sedih karena sejak kejadian 10 tahun yang lalu itu, ia tidak mengetahui lagi keberadaan Mary. Dan karena sudah bosan ngomongin kejadian tersebut, Andrew menyarankan agar orang-orang membaca saja pengalamannya yang sudah ia kemas menjadi sebuah buku. Marketing. Well, this book was... Besides single-handedly defeating from Andrew Young when the Sabrina... Sosok Andrew yang sedang viral disaksikan juga oleh seorang kreator FB bernama Chloe, di mana ia dan teman-temannya sedang berencana untuk membuat film pendek tentang psikopat Victor yang melegenda. Mereka pun berharap bisa salam interaksi dengan Andrew, kali aja dapat suntikan dana untuk proyek yang akan mereka garap. Lalu saat ketiga sahabat ini berkumpul, Chloe mengajak kedua temannya untuk mendatangi acara perilisan buku Andrew yang akan digelar besok. Alex, change your clothes. Di keesokan harinya, Chloe dan teman-temannya ikut ngantri demi bisa bertemu AA Andrew. Selama itu pun Andrew melayani para penggemar yang kadang-kadang pengen ditandatangani di perangkat lunak mereka. Andrew bingung saat diminta tanda tangan di kedua tombolok seorang Kewes. Dan ya, kalau sudah begini, pria mana yang tidak nurut meskipun boba si Kewes sudah pada rayun. How much do you want to bet that every other I'm gonna have a kick-ass mock trailer? Look at him, you murderer. Okay. And you murdered him. Selain banyak yang suka, tak sedikit orang yang benci kepada Andrew. Karena masih banyak yang menganggap Andrew adalah pelaku dari pembunuhan yang terjadi di dalam rawa. Bahkan seorang pria minta ditandatangani di bagian pepeng sebagai bentuk protes kepada Andrew yang tidak layak bisa viral seperti ini. What are you, homophobic? Can't stop looking at it. Hey, get out of here with that! Karena malah jadi pamer titit, si manajer pun mengusir pria homereng ini. Lalu datanglah Chloe yang bela-belain nyerobot antrian demi bisa mewawancarai Andrew. Dimana semua ini ia lakukan untuk kebutuhan proyek pembuatan film tentang psikopat Victor. Bu manajer yang bernama Catherine malah melarang niatan Chloe untuk wawancara. Alasannya sih Andrew sudah capek dan tidak ada waktu untuk hal begituan. Padahal, si manajer baru saja mendapatkan tawaran dari Sabrina yang ingin podcast lagi bersama Andrew. Tapi kali ini, Sabrina ingin syuting di lokasi rawa yang dulu hampir membuat Andrew kena mentol. Andrew jelas menolak dong, tapi ketika si manajer menyebut bayaran sebesar $1 juta. Singkat cerita, Andrew bersama kru Sabrina terbang ke New Orleans untuk syuting di daerah rawa. Lalu Catherine menawarinya berbagai obat anti ongkek sebelum Andrew ngobrak muntah di pesawat.
Kemudian kita beralih ke kawasan rawa yang kini sudah kembali menjadi tempat wisata. Terlihat Chloe dan teman-temannya pun sudah datang untuk melakukan syuting pertama mereka. Bahkan Chloe sudah menghubungi seorang pemandu untuk menemani mereka selama di tengah rawa nanti. Dan inilah Dylan, si pemandu nyentrik yang dulu gagal menjadi bintang film akibat kebanyakan akting di luar naskah. Are you looking at me? Hey, all right, guess this one. Walk in. I'm Dylan. Hey, Dylan. I'm Chloe, the director. This is Alex, my boyfriend. Rose, she's doing makeup effects. I have a deck. Karena semua persiapan sudah beres, Dylan mengajak ketiga tamunya untuk segera berangkat menuju lokasi yang sudah mereka sepakati. Sementara nan jauh di langit sana, Andrew masih gak percaya ia akan kembali ke rawa yang dulu telah menewaskan teman-temannya. Kemudian Sabrina menyuruh para kru prepare untuk turut mendokumentasikan perjalanan mereka. No. Yeah, 10-1. Do you happen to know what a 10-2 is? Till midnight on weekends, but... Sampailah Chloe di lokasi yang menjadi saksi bisu dari kebrutalan psikopat. Di tempat ini pun si kewes bernama Rose mengecek lagi dialog yang akan ia mainkan. Tapi tak lama kemudian, ia kesulitan untuk membaca sebuah kalimat yang entah punya arti apaan. Lalu sebagai penulis naskah, Chloe berkata bahwa kalimat tersebut adalah mantra untuk membangkitkan psikopat Victor. Di mana semua ini ia dapatkan dari internet dan merupakan mantra kutukan yang dulu diucapkan oleh istrinya Thomas. Kalian masih ingat dong? Tapi karena Rose masih gak bisa menyebutkannya, ia mencari video tutorial dari YouTube dari orang-orang yang sudah jago menyebutkannya. Pesawat yang sudah berada di atas rawa tiba-tiba bergetar setelah mantra terucap dari HP milik Rose. Sementara Rose yang tidak tahu apa-apa terus nyetel video dari orang-orang yang membaca mantra kutukan. Well, hey there, Mr. Young. Ooh, freaky. Please. Mereka auto kaget melihat jasad gosong yang jatuh dari langit. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara knalpot pesawat yang sudah kehilangan kendali. Dirasa ada pesawat jatuh, Dylan mengajak Rose untuk melihatnya. Sementara si pria bernama Alex menenangkan Chloe yang masih syok oleh kejadian ini. Dari sekelompok kecil penumpang, Andrew berhasil selamat dari kecelakaan pesawat yang entah akibat apaan. Begitupun dengan si rambut singa Sabrina yang cuma mengalami pusing setelah keobok-obok bodi pesawat. Just stay there, right? We crashed. Ow! Don't. Andrew tidak habis pikir bisa-bisanya Kathleen masih polor padahal mereka baru saja mengalami kecelakaan. Di saat itu pula, si gondrong Austin baru tahu bahwa kedua pilot sudah meninggoy setelah ketampar-tampar dahan pohon. Hey, wake up! Oh my God! Rose dan Dylan tidak menyangka masih ada yang selamat dari insiden ini. Lalu Austin meminta mereka untuk segera menyelamatkan teman-temannya yang masih terjebak di kabin pesawat. Melihat kondisi para korban, Dylan menyuruh mereka keluar dan segera pergi menuju kapal miliknya. Lalu dengan bantuan Andrew, ia berusaha menyelamatkan si kewes bernama Casey yang terjebak di rangka kursi. Tapi karena sulit untuk dibuka, Dylan memintanya untuk bersabar sampai ia menemukan alat yang bisa mengeluarkannya. Casey panik dong, apalagi air rawa perlahan masuk dan akan menenggelamkannya. Dude, I'm right here. Okay, stay with it. We're gonna go to this boat. Okay. Drown? Promise me. Not me and you. Why aren't they back yet? Chloe mulai khawatir karena Rose dan Dylan belum kembali. Lalu ia mengajak Alex untuk menyusul mereka daripada cuma orongoh nunggu seperti ini. She's trapped underneath the chair rails. Setelah 10 tahun berlalu, Andrew mendengar lagi suara kesedihan psikopat Victor yang manggil-manggil nama ayahnya. Lalu ia mengajak yang lain sembunyi di dalam pesawat sebelum petaka mendatangi mereka. Dylan yang gak percaya adanya psikopat Victor akhirnya nurut setelah Andrew mengancamnya. Di waktu yang sama, Alex dan Chloe mendengar suara kebangkitan sang psikopat yang mereka pikir itu adalah pengumuman dari pengelola rawa.
Sampailah mereka di kediaman sang psikopat yang sudah dirubah layaknya sebuah museum. Bahkan tempat yang dulunya paling berdarah ini sudah direnovasi sebagai spot terbaik yang dimiliki Rawa. Makin lama suara psikopat membuat Chloe ketakutan hingga ia mengajak Alex untuk segera bersembunyi. Di saat itu pula, kepanikan dirasakan Casey yang sudah kerendam air rawa yang terus bergerak naik. Sementara yang lain heran kepada Andrew yang masih terus menyuruh mereka berada di kabin pesawat. Kemudian Andrew menjelaskan bahwa suara tadi adalah pertanda kedatangan psikopat yang dulu hampir membuatnya terbunuh. Jadi ia minta agar mereka tetap bertahan meskipun bodi pesawat bukan perkara sulit bagi psikopat untuk menjebolnya. At least we found a light. Chloe bingung karena sampai saat ini Ross tak kunjung datang. Ia pun ketakutan apalagi lampu di tempat ini kadang mati dan hidup sendiri. Alex. See, I don't even think it's a motion sensor. I think it's an off. Chloe seolah gak percaya melihat sosok psikopat Victor kembali muncul dan memanen tengkorak Alex di hadapannya. Lalu ia bergegas kabur sebelum menjadi korban selanjutnya. Casey masih merangkel pasrah saat air semakin merendam tubuhnya. Sementara yang lain tidak bisa berbuat banyak karena jangankan mengambil dongkrak di perahu, keluar saja mereka gak berani. Lalu ketika Kathleen akan memanggil bantuan, gak ada sinyal seperti biasa mewarnai kesulitan semacam ini. Kemudian ia berniat untuk mencari sinyal sekalian keluar dari tempat yang terasa pengap ini. Tapi sebelum itu, ia akan mengambil obat bengek yang selama ini Kathleen derita. Trust me, dude. You do not want to go in there. Get out of here! I have to get out! Just fine. My pills. My bag! Terus langsung menyuruh Chloe masuk dengan melewati pintu yang tidak terkunci. Tapi sayang, Chloe tidak bisa mendengar teriakan Ross dari dalam pesawat yang kedap suara. Turn around! Mereka kini sadar sosok yang selalu disebutkan Andrew kembali muncul dan telah mencelakai Chloe. Tapi karena psikopat gak bisa masuk, ia akan menunjukkan kesadisannya kepada orang-orang yang sudah mengusiknya. Saat psikopat pergi entah kemana, Sabrina heran karena Andrew yang katanya hebat, tapi kenyataannya penakut parah. Andrew jelas malu karena memang dulu pun ia mah cuma nyempon sembunyi seperti ini. Lalu ia berkata bahwa orang yang paling berjasa di masa lalu adalah si kewes bernama Mary yang kini entah berada di mana. Chloe, she's still alive! Melihat Chloe yang masih hidup, Ross dan Dillon berniat untuk membawanya masuk. Akan tetapi Andrew melarang karena menurutnya ini adalah jebakan psikopat Victor. Namun karena Dillon kekeh akan pergi, ia mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. What? It's a thing from earlier. What was that? Huh? Oh my god! Semua orang panik saat melihat ular rawa yang masuk ke dalam pesawat. Keadaan ini membuat Jane Kathleen ketakutan dan langsung meninggalkan pesawat. Austin auto pindah alam setelah kepalanya disisirin kampak oleh psikopat Victor. Lalu tiba waktunya psikopat akan menghabisi Kathleen yang sedang sibuk nyari sinyal. Dari kesemua korban, Kathleen adalah yang paling tragis karena disepongin tangannya sendiri oleh psikopat. Sementara Dillon lanjut menyelamatkan Casey yang sudah mulai tenggelam. Casey akhirnya meninggoy setelah mencoba bernafas di dalam air. Sementara Andrew katanya menyesal hanya demi uang $1 juta dari Sabrina. Ia rela kembali ke rawa ini. Sabrina kaget, lo siapa? Artis bukan, pejabat juga bukan. Karena yang ia janjikan cuma Rp500.000 plus jatah nasi bungkus 3 kali. Diajak naik pesawat pribadi juga sudah syukur. Gusti, kira-kira teuing nasib abdi teh. For telling the same damn hero. You're just a buzz. Oh, wait. Maybe we're all getting what we deserve.
Andrew merasa jika psikopat sudah pergi dari lokasi pesawat. Cuma yang jadi pertanyaan, kenapa psikopat Victor bisa bangkit pas dirinya kembali ke rawa ini? Kemudian Rose merasa yakin jika semua ini akibat ia menyetel rekaman orang yang membaca mantra. Dan karena mantra kutukan itulah, Rose psikopat kembali menjelma seperti dulu. The sun comes up and we walk. Jesus! Saat jasad Kathleen dilempar psikopat, Rose segera mengambil HP mumpung ada sinyal dan ada yang menelepon. Namun setelah berhasil didapat, sinyal malah kembali menghilang. Kelakuan psikopat yang sudah membawa senjata andalannya membuat kelistrikan pesawat kembali pulih. Hingga Dillon pun berniat untuk nyetater pesawat dan menjadikan mesin jet sebagai blender untuk menghabisi sang psikopat. Lalu tanpa berlama-lama Dillon menuju kokpit untuk melakukan aksinya. I got this. I can do this. Di tengah perjuangan Dillon, air ternyata semakin memenuhi kabin. Lalu Sabrina mengajak yang lain keluar melewati celah yang ada di hadapannya. That's what I'm talking about. Tanpa mereka sadari, Dillon kini sedang terancam. Kemudian Andrew menyuruh para kewes untuk kabur duluan karena ia akan mengalihkan perhatian psikopat yang ia anggap masih di luar pesawat. Tapi tiba-tiba, psikopat Victor sudah mengetahui rencana kabur mereka. Hey, I got the engine going. Rose mengajak Sabrina kembali karena Dillon sudah berhasil menyalakan mesin pesawat. Namun si cantik malah merebut HP dan sudah tidak peduli lagi dengan rencana Dillon. Sadar psikopat akan datang, Rose bergegas untuk sembunyi. Terlihat psikopat pun emosi karena buruannya sudah pada pergi. Ketika Rose selamat dari kejaran psikopat, Dillon memanggil bantuan menggunakan radio. Di saat itu pula, Sabrina sedang mencari perahu milik Dillon meski tak tahu ada di mana. Dylan McMaster. This is a private frequency. Man. Setelah gagal meminta bantuan, Dillon dan Andrew mencari senjata untuk menghadapi psikopat. Dan untungnya mereka menemukan sebuah pistol suar yang bisa mereka gunakan untuk menggiring psikopat ke mesin jet. Kak Sabrina gak bisa kabur karena kunci kontak perahu boot dipegang oleh Dillon. Lalu ia memilih sembunyi sambil menunggu yang lain tiba di perahu. Sabrina langsung pindah alam setelah ditampar kampak sang psikopat. Bahkan psikopat Victor bisa dengan mudah melanjutkan serangan kepada Rose yang sudah berada dekat dengan pesawat. Saat psikopat Victor gak berdaya, Rose meminta kesempatan untuk menghabisi juri-jarian ini. Melihat psikopat sudah kesedot mesin jet, mereka khawatir takut rencana Dillon gagal untuk menghancurkan sosok mengerikan ini. Kemudian Dillon mengumpulkan keberanian untuk menuntaskan perjuangannya. Di keesokan harinya, semua media mengabarkan kecelakaan pesawat yang nyungsep di kawasan rawa, di mana semua ini berkat perjuangan Andrew dan Rose yang berhasil memanggil bantuan. Akan tetapi para polisi masih melakukan penyelidikan mengingat kondisi para korban yang gak wajar dan seperti bekas dijagal kampak. Oh Lord. So did you say you found some... Siapa sangka si Kevin Strong Mary muncul di akhir film. Ia pun sadar apa yang menimpa Andrew dan teman-temannya adalah ulah psikopat Victor yang telah kembali bangkit. Pengorbanan yang dilakukan Dillon memang berhasil menghancurkan psikopat penunggu rawa ini. Namun seperti yang kita tahu, psikopat Victor akan terlahir kembali dan menjadi ancaman bagi orang-orang yang memasuki daerah kekuasaannya. Apakah kisah psikopat yang satu ini akan kembali berlanjut? Jika ada tambahan, komen guys ya. Segitu saja untuk tip dan review kali ini. Tonton video di klip lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know.